cm. Itu yang harus kita tahu, kita baca. Dari kita lihat, kita bisa tentukan itu berapa ukurannya. Itu artinya menganalisis gambar atau menganalisis desain. Kira-kira berapa? 10 kah ini? Enggak, kecil. Kalau 10 cm kayaknya kebesaran. Dua kali. Bukan untuk ukurannya. Mungkin di sini 5, di sini 10 atau 8 kan? Coba dilihat 8. Keren sesuai. Nah, sebelum kita membuat pola, 5 udah. kita ulang lagi ke ukuran. Mengukur tubuh. Ini sudah dipelajari kan? Sudah. Ukuran-ukuran apa saja yang dibutuhkan oleh satu desain ini. Perlukah panjang rok? Tidak. Tidak. Ini ada rok. Tidak ada. Panjang celana. Nah. Sama tak panjang celana dengan panjang rok? Tidak. Sama. Oh, banyak. Sama. Tentunya sama diukur. Panjang celana dan panjang rok sama-sama diukur dari pinggang ke bawah melalui sisi. Ya kan? Iya. Nah, sebelum kita buat pola, kita akan mencoba mengambil ukuran. Siapa kira-kira bersedia ke depan untuk kita tes mengambil ukuran? Udah juga ada. Atau sebelumnya ada yang bertanya untuk ini menganalisa desain? Kira-kira ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut ke mengambil ukuran, praktek mengambil ukuran, ada yang bertanya tentang menganalisa desain atau membaca gambar, membaca model. Bahasa Aceh. Boleh bahasa Aceh. Bu, saya kan ibu kuda ada bahu kan umpama 5. Ya. Untuk kain Bu akan untuk kain motif. Untuk kain kombinasi motif ini, kita ambil 5 cm. 5 cm. Jadi beda ji dengan jaro hanjut sama. Kayak jaro. Dari gambar yang kita lihat berbeda kan? Berbeda. Mungkin kalau kita mau bikin di lengan 5 bisa, tapi tidak sama dengan model. Yang diminta oleh model beda dari lengan dan potongan di belakang. Dan di pola belakang, potongan di belakang 80 atau 15 mungkin. Ini kalau baju kemeja laki yang sebesar baju kemeja laki ini ya. Kayaknya 15 cm bisa. Ini 5, 10, 15. Berarti beda potongan. Sudah paham kira-kira? Insyaallah. Kalau seandainya saya bikin model lain, ini nggak usah lihat ke bawah, lihat di atas saja. Nah, ini potongannya sama kiri kanan atau bagaimana? Beda kiri kanan. Lebih besar sebelah mana? Kanan. Lebih besar sebelah kanan. Jadi mata kita bisa membaca. Mata kita bisa menentukan ukurannya. Ya kan? Ya. Bisa kira-kira dipahami? Insyaallah. Mungkin gambar lain. Dada. Di atas Dada. Berarti hampir kamu sudah paham? Insyaallah. Jadi cara menganalisa desain inilah sangat ditentukan. Kalau kita udah bisa membaca, kita sudah bisa merubah pola. Itu buat tebak pola dasar kamu po. Atau bila perlu ukur ini kemarin
berapa kira-kira mau kita potong. Iya. Itu lebih pas nih. Atau bisa direkayasa, memang bisa kira-kira seperti ini tadi 15 cm. Kalau ini misalnya kalau mau tepat kita boleh ukur sampai di mana potongan kita. Jadi waktu ubah pola besarnya lebih Mudah. mudah. Ya kira-kira ukurannya 10 bisa. Kalau mau 10 tinggal ukur 10 kali garis. Lebih gampang, lebih tepat. Bisa kan? Paham kira-kira? Berarti kalau sudah kita lanjut ke mengambil ukuran. Mengambil ukuran. Siapa tadi? Ada nggak tadi? Ini kita Tinggal diikat. Ada apa? pinggangnya diikat. Kenapa? Biar pas pinggang, pas panjang badannya nanti. Pinggangnya namanya tali Peter Pan. Ini kita manfaatkan. Ikat titik senternya di pinggang. Dan satu lagi, adab mengukur. Kita mengukur pelanggan, kita harus punya adab. Biasakan minta maaf. Itu adab menggunakan sentimeter. Kira-kira apa dulu yang kita ukur? Bahu. Bahu. Ya. Lebar bahu dulu. Iya. Diukur dari puncak leher ke begini. Dari kiri ke kanan. Dia ada bermacam metode mengukur bahu. Itu ukuran disesuaikan dengan teknik pola. Kalau teknik saya mungkin dari sini ke sini, ada teknik lain dari sini kemari. Jadi kalau kita menggunakan metode orang, kita mengukur juga harus ikut metode orang. Jangan dicampur. Kalau dicampur biasanya nggak pas. Hanjut, hanam ho, beda. Jadi diukur dari ujung bahu ke kiri melalui kaki leher. Sama? Inci. Pakai inci, Bu. Inci dengan senti yang beda angkanya. Ukurannya tetap sama, tapi angkanya yang beda. Kalau memang dengan inci, kalau senti. Tidak salah. Ujung bahu ada tulang bahu, itu batasnya. Dari ujung bahu kiri ke kanan melalui kaki leher. Sudah? Selanjutnya, besar badan diukur sekeliling badan. melalui Puncak. ya. Diukur pas atau masukkan pada? Masukkan 4 jari. Kalau masukkan pada jari kita udah pas. Anak kuali. Itu pas tambah 4 itu bisa dilakukan. Kan? Jadi masukkan pada. Sentinya luas, titiknya lurus, kayak mereng. Ini jangan mereng kayak gini, ini salah. Ini biar aja kalau kita lihat. Nah ini salah. Dia sentinya harus tepat, lurus. Sekarang diukur pas, masukkan pada senti tangan kiri, yang masuk tangan kanan. Usahakan mengukur sekitar berdiri di sebelah kanan. Jadi hana kibat dengan cingket-cingket yang enaknya. Udah? Udah paham ini? Paham. Kemudian langsung turunkan ke Pinggang. ukur pas, masukkan 1 jari. Ya. Udah? Langsung
lambung turun ke Pinggul. masukkan 4 jari. Jadi pinggul sama juga. Diukur pas batas pinggul terbesar. Pas di atas puncak. Jadi masukkan 4 jari. 4 jari. Masukkan 4 jari kan? Ya. Biasanya kan putra nah. Lingkar panggul. Ukur sebelum panggul terbesar masukkan 4 jari. Udah. Karena namanya Selanjutnya panjang. panjang badan diukur dari bahu, puncak bahu atau tulang mulut. Itu lebih pas. Ke batas pinggang. Pas garis dikatakan kita batas pinggang. Ini diukur dari tulang tubuh atau garis batas bahu ke pinggang. Bisa? Dan selanjutnya panjang baju. Panjang baju diukur melalui buah Dada. Kenapa harus melalui buah dada? Karena berpengaruh. Kalau seandainya ada pelanggan kita yang buah dada besar, itu sangat berpengaruh kepada panjang baju. Karena kalau diukur tidak melalui melalui buah dada, itu kurang panjang bajunya. Tidak seperti yang disesuaikan. Ini misalnya. Ini 14. Kalau kita naik, ini setengah inci. Biasanya berbeda dengan kita ukur dengan tidak di atas buah dada dan di atas buah dada. Kalau sangat menonjol itu lebih, mungkin sampai 1 inci perbedaannya. Jadi melalui buah dada sampai batas yang dikehendaki sesuai di desain. Kita udah tahu desain kita sepanjang mana panjang bajunya. Kita udah bisa baca panjang baju di atas, ya kan? Kalau kita lihat gambar, panjang bajunya kira-kira di batas mana? Di garis pinggul atau di bawah garis pinggul? Di bawah garis pinggul. Jadi dengan kita lihat desain, kita tahu cara ukurnya. Panjangnya kita udah tahu. Kemudian nanti panjang lengan, apakah panjang lengan pas atau panjang setengah tiang? Nah, itu bisa kita baca melalui gambar. Itu harus. Jadi analisa dulu desainnya. Lihat dulu desainnya, lihat dulu modelnya. Baca dulu gambarnya. Oh, ini yang diperlukan oleh gambar. Kira-kira potongan kita, misal kalau kita lihat di situ pertengahan ini mungkin lebih dari 5 atau 7 cm bisa. Kemudian yang belakang, potongan belakangnya kira-kira segini. Kalau dengan gambar sesuai dengan saya taruh ini Sesuai. Kalau saya taruh di sini sesuai? Tidak. Jadi begitulah cara membaca gambar atau menganalisa desain. Menganalisis, membaca. Jadi sesuai di sini kan? Jadi kalau di sini, kalau dengan inci 6 inci, kalau dengan senti pas 15 cm. Jadi cara baca begitu. Nanti kalau misalnya ini kita buat 3 inci, tidak sesuai dengan desain. Waktu kita pecah pola nanti, pola belakang kita potong sesuai berapa tadi? 6 inci tadi. Jadi waktu ubah pola nanti untuk ujian misalnya, ini pola belakang langsung kita potong 6 inci. Jadi untuk ubah. Bisa kan? Paham? Udah, kita lanjut ukuran. Ukuran apa lagi? Panjang lengan. Panjang baju ya tadi. Panjang lengan. Panjang lengan.
atau lingkar lengan dulu? Panjang lengan dulu. Biasanya lingkar kerung lengan dulu. Lingkar ketiak. Lingkar ketiak, lingkar ketiak, lingkar kerung lengan, lingkar pangkal lengan itu satu ukuran. Kecuali ujung lengan, lingkar ujung lengan itu udah ujung. Kalau lingkar ketiak, lingkar lengan, lingkar pangkal lengan itu satu. Dan diukur sesuai dengan metode masing-masing. Kalau misalnya metode tadi kita pola konstruksi, itu juga kita sesuaikan dengan pola di sini. Di sini begini cara ukurnya. Begini atau begini? Di atas bahu. Nah, begini. Pas. Dilonggarkan. Longgarkan sedikit. Ini udah bisa. Udah masuk satu dua tangan. Lingkar ketiak. Nanti kalau misalnya longgar sekali, kebesaran terus ke. Nah, kalau kebesaran susah kita kecilin. Kalau kecil mudah kita besarin, tinggal kerok lagi udah berat. Jadi itu politik kita dalam merubah pola. Kalau seandainya kebesaran kerung lengan susah kita naikkan, tetapi kalau kekecilan kita tinggal kerok bawah lagi sudah bisa. Paham kan? Paham. Selanjutnya Panjang lengan. panjang lengan diukur dari Titik bahu. titik ujung bahu Ujung bahu. melalui siku Ke bawah. batas yang dikehendaki. Kalau misalnya perlu setengah tiang ada, kan ada ya? Ada Ya, berarti segini. Tergantung di desain. Kalau desain itu kayaknya nggak kepanjangan sekali. Singkat. Begini ya. Itu 20 udah keseluruhan dari ujung ini ke ujung ini. Udah? Apa lagi? Lebar lengan bawah. Lingkar lengan. Lingkar Ujung lengan. Hebat. lebar yang diukur lebar sebelah. Kalau lingkar diukur keliling. Sesuai model. Sesuai kan nih? 10 inci. Nah, kalau kita lihat model, sesuai kan ini 10 inci? Sesuai. Ini 10 inci. Kebesaran. Besaran. Ya. Cocoknya 9. Karena ujungnya Itu agak longgar, nggak longgar, nggak sempit, kan? pas. Cuma setengah. Sesuai Udah? dengan masing-masing. Apa lagi? Lebar muka ada? Ada. Apa deh? Enggak. Lebar muka yang mana? Lebar muka di foto. Enggak ada. Nggak ada. Berarti teknik di sini Singkat. Enggak. nggak masalah ya. Enggak. Kemudian kalau yang diperlukan di sini ada celana, tapi kita tidak belajar ke celana ya. Benar. Kan? Ini cuma dus ya. Kemudian dia mau ditambah panjang rok bisa atau panjang celana, diukur dari pinggang Ke bawah. ke bawah sampai mata kaki atau sesuai desain. Ya? Oke, mungkin ini dulu. Silakan. Ada pertanyaan kira-kira? Ada yang tidak jelas? Mau diulang? Gimana diulang? Udah paham semua atau enggak? Bingung semua?
Kalau tidak ada berarti Ah, materi kita sudah selesai di sini. Selanjutnya masing-masing mengambil ukuran. ukuran. Artinya berkelompok. Kelompok 2 orang. Si A ukur si B, si B ukur si A. Belum, sebenarnya udah ada belum? Sudah. Udah. Oke. Udah. Berarti selanjutnya Kita